Pagi semua pagi. Perkenalkan, nama saya Leni. Saya adalah Ketua Himpunan Disabilitas Provinsi Bali. Semangat buat teman-teman. Terima kasih. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya. Saya dengan Ibu Sri Nadi dari HWDI Provinsi Bali. Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Nini Rahayu, mewakili Maju Perempuan Indonesia. Sekalian mungkin kalau boleh saya memperkenalkan MPI itu apa gitu ya. Iya, karena ini kayak kalau KPI, Komnas Perempuan, Komnas HAM, orang sudah kenal. Kalau MPI ini apa gitu ya. Jadi Maju Perempuan Indonesia atau yang disingkat dengan MPI, ini adalah gerakan pemenuhan, pemajuan, dan perlindungan perempuan di bidang politik di Indonesia. Nama MPI ini menggambarkan sebuah perkumpulan perempuan yang keanggotaannya adalah individual yang memang ingin menggabungkan diri dalam perkumpulan ini karena memiliki visi dan misi yang sama, yaitu ingin mengupayakan berbagai bentuk pemenuhan, pemajuan dan perlindungan pada perempuan. Kami keanggotaannya sangat multi generasi, jadi ada yang usia muda, ada yang senior gitu kan. Ini kalau dilihat dari usia. Jadi Mbak Feni ini juga di MPI, lalu ada Mbak Lilis yang hadir di sini juga di MPI. Jadi sesungguhnya orang MPI banyak yang ada di sini, nanti bisa bersama-sama menceritakan MPI yang baru saja menyelesaikan forum rembuk. Jadi kita bukan kongres tapi kita rembukan gitu kira-kira untuk menyusun kerangka kerja 5 tahun ke depan. Di dalam MPI ini individu-individu yang bukan representasi ya, tapi dia secara individu dia anggota partai gitu ya, ada anggota partai, ada duta besar, ada menteri, ada aktivis perempuan, ada teman-teman media, ada teman-teman NGO yang bergerak di isu perempuan dan anak. Jadi memang sangat banyak, kurang lebih ada 257 perempuan Indonesia. Senang dan memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kawan-kawan yang dalam penyelenggaraan Women Convening kedua ini MPI dilibatkan. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan kontribusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, senang bisa bertemu orang-orang banyak yang baru ketemu hari ini, ada juga yang lama. Nama saya Siti, panggilan isyaratnya seperti itu. Saya adalah perwakilan dari Gerkatin Bidang Kepemudaan dari Gerkatin Pusat. Senang bertemu dengan teman-teman semua. Banyak belajar untuk 2 hari ke depan. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Yosefin. Saya mendampingi Mbak Siti sebagai DBI 2 hari ke depan. Salam kenal. Selamat pagi, nama saya Pande. Saya sebagai JBI untuk 2 hari ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susiana. Saya izin 2 menit seperti Bu Nini tadi, Mbak Nini, untuk mengenalkan diri. Nah, saya dari Kongres Wanita Indonesia. Nah, Kongres Wanita Indonesia itu federasi organisasi perempuan di tingkat nasional. Ada 97 organisasi yang memiliki kepengurusan di tingkat nasional sampai di tingkat akar rumput, di tingkat ranting, atau di tingkat desa dan dusun. Nah, keanggotaan kami itu juga beragam sebagaimana MPI, ada dari organisasi KBT, Keluarga Besar Tentara, mulai dari nenek sampai cucu, sekitar 20 organisasi, ada organisasi keagamaan, semua organisasi keagamaan ada menjadi anggota Kongres Wanita Indonesia, ada Muslimat NU, Aisyah,
wanita Buddhis, wanita Hindu Dharma, dan lain sebagainya. Kemudian ada organisasi kekaryaan, itu juga menjadi anggota kami seperti Kosgoro, HWK, AMPI, dan lain sebagainya. Kemudian ada organisasi nasionalis, Perwari, Perwanas, dan lain sebagainya. Kemudian ada organisasi profesi, Ikatan Guru, Ikatan Bidan, Ikatan Istri Dokter, Ikatan Pengusaha, dan lain sebagainya. Nah, kami memang memiliki anggota di tingkat akar rumput, termasuk HWDI itu juga menjadi bagian dari Kongres Wanita Indonesia. Jadi kalau bicara soal pengarus utamaan, memang saya setuju bahwa bicara perempuan itu bicara perempuan seluruhnya, mulai dari semua aspek, dari perempuan di perkotaan, pedesaan, pegunungan, hutan, termasuk perempuan disabilitas. Begitupun juga dengan bicara perlindungan anak, itu semuanya anak. Itu menjadi pengarus utamaan ini sudah menjadi komitmen kami sejak Kongres Wanita Indonesia pertama kali menyelenggarakan kongresnya di tahun 1928. Nah, Presiden menetapkan tanggal lahir Kowani itu sebagai Hari Ibu. Jadi Hari Ibu itu adalah tanggal lahirnya Kowani ketika Kongres Perempuan Indonesia pertama kali diselenggarakan di Yogyakarta 2 bulan setelah Sumpah Pemuda, yakni tanggal 22 Desember 1928. Terima kasih Bu Maulani. Saya sering dengan Bu Maulani. Alhamdulillah diperkenalkan dengan orang-orang hebat di sini yang juga sama-sama berjuang. Nah, apa yang Bu Maulani teriakkan sudah didengar Bu oleh Presiden. Jadi Komnas Disabilitas tidak dibawa Kemensos Bu, langsung eselon 1 Bu. Nah, itu kan Ibu sangat kritis tuh kalau misalnya dibawa Kemensos tuh artinya apa gitu ya. Alhamdulillah kemarin saya lihat pelantikannya langsung Presiden. Jadi Kemensos tidak menghegemoni gitu Bu. Artinya tidak pendekatan charity. Kita yakinkan tidak pendekatan charity, tapi juga ada pendekatan human right, juga pendekatan pemberdayaan. Terima kasih Bu Maulani, memang sangat galak gitu ya. Kalau rapat ada Angki gitu, Mbak Angki udah langsung nggak mau saya gitu. Terima kasih Bu Maulani sudah menunjukkan di mana kita berposisi. Kami kemarin juga Kowani menyelenggarakan dua kali webinar di tingkat nasional terkait agenda W20 Bu tentang pemberdayaan perempuan disabilitas, karena ini menjadi penting agar paradigma charity itu harus segera dibongkar dengan kegalakan kita Bu. Ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau baca pantun untuk perkenalan. Semalam kenang ayu kekasih, lukis batik di tanah berat. Salam kenal, saya Yuyun Yuningsih dari Bilik, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan saya Rini Rindawati dari Sabda. Mohon maaf Bu Nurul tidak bisa hadir hari ini karena ada keperluan keluarga. Selamat pagi semuanya, salam kenal, saya Tuti. Saya kebetulan juga Mbak Ipung memang tidak bisa hadir. Saya paralegalnya Sigap, biasa kami mendampingi teman-teman korban yang berproses hukum khususnya memang di Kabupaten Gunung Kidul kalau saya. Terima kasih. Selamat pagi semua, saya Kristina dari Ohana. Saya juga mewakili Ibu Risnawati Utami yang berhalangan hadir hari ini. Ibu Risna menyampaikan salam untuk teman-teman semua yang di sini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Dayati. Saya mewakili Ibu Maria Un yang mohon maaf karena tidak sempat hadir. Disebabkan karena ada program yang harus terlaksana di masyarakat adat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan saya Fitria Vila Sahara, saya dari Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan tentunya salam sehat. Perkenalkan saya Lilis, saya dari Kalyana Mitra. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya yang sudah memperkenalkan ini tadi beberapa teman-teman dari berbagai provinsi yang sudah hadir pada pagi hari ini. Saya Nuning dari Cikal, Yogyakarta. Terima kasih. Selanjutnya Mbak Yudi, monggo. Ya, selamat pagi, hari baik untuk semuanya. Saya, nama dulu ya, nama saya Yudit Lim. Untuk hari ini, karena ketika kita bicara tentang disabilitas, itu kita juga melihat adanya interseksionalitas. Jadi ada 3 sesi. Nanti kita akan bahas interseksionalitas dan identitas, kemudian interseksionalitas di Indonesia, lalu kita mengidentifikasi interseksionalitas. Nah, itu semua sebagai perempuan atau sebagai feminis. Mau menggunakan Tentunya yang dipaparkan ini tadi, poin-poin ini semua kita sudah mencakup ya. Artinya pertama identitas personal yang terkait kita bagian dari lingkaran dalam keluarga gitu ya. Dan semua tadi misalnya dalam lingkaran keluarga tuh ya sebagai ibu, istri, anak, terus juga kita pencari nafkah, kita pekerja, dan kita perempuan kepala keluarga. Beberapa menyatakan ya kami adalah perempuan kepala keluarga dengan berbagai ininya ya, peran-perannya. Nah, kami juga adalah penyandang disabilitas atau berpotensi sebagai penyandang disabilitas, atau kita hidup dengan penyandang disabilitas ya, dan kita punya kerentanan itu. Nah, yang kedua, identitas terkait dengan aktivisme kita, gerakan yang kita pilih. Karena secara keseluruhan kita menyoal tentang berjuang untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, anak perempuan, penyandang disabilitas, ketidakadilan, diskriminasi, stigma-stigma. Juga kita mendorong ke arah inklusivitas, kesetaraan dan keadilan gender. Tadi dukungan yang penuh, memberikan dukungan penuh terhadap penyandang disabilitas khususnya, memikirkan soal infrastruktur, kita juga bekerja dengan perempuan adat ya. Jadi artinya kita semua adalah pembela HAM ya, pembela HAM, pendamping, community organizer, fasilitator, trainer, guru ya, dan inspirator ya. Jadi kita memberikan inspirasi banyak orang karena tadi secara tidak langsung kita menyampaikan moto-moto kita. Moto kita menjadi perempuan yang hebat, bermanfaat, berguna bagi banyak orang, punya tekad, punya telinga dan hati yang besar tadi ya. Ada menyampaikan demikian. Kita juga perempuan dengan prinsip yang kuat gitu. Dan selalu optimis meskipun kita muda, tadi bicara soal umur itu lintas usia, jadi tetap perempuan dengan lintas usia tapi dengan concern untuk hal yang sama tadi ya. Terus apalagi? Tadi kita juga menyoal tentang bagaimana ketidaknyamanan karena pilihan dari aktivitas kita sebagai feminis, sebagai pembela HAM itu tidak gampang, dan juga ketidaknyamanan terkait sama status ya, status kita sebenarnya kita nyaman-nyaman saja ya. Orang lain yang mungkin tidak nyaman gitu, artinya tidak biasa gitu. Bagaimana kita dealing dengan perbedaan dari kebiasaan yang ada di sekitar kita gitu. Sebagai tadi karena status perkawinan kita lajang, tapi orang lain yang nggak nyaman gitu dengan nilai-nilai yang dipaksakan harus seperti seharusnya gitu ya. Ya, kita juga bicara soal interseksional tadi. Bagaimana kita mungkin lahir dari keluarga yang berbeda secara status sosial, terus juga terlahir difabel. Nah, ini menambah stigma-stigma.
Dan juga kita tadi bicara terkait sama agama, bagaimana banyak stigma di seputar agama, meskipun kita menjalankan agama dengan cara kita, tetapi tetap saja gitu. Kita ingin menjalankan dengan sebaik-baiknya, tetapi tetap aja kita mendapatkan stigma itu. Misal soal pakaian, soal cara berpikir kita yang dianggap liberal, yang bertentangan dengan nilai agama, padahal perjuangan kita adalah kemanusiaan, misal seperti itu. Misal kita mengaku feminis, tetapi kok Muslim feminis gitu, ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Bukannya feminis itu adalah liberal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam misal gitu. Nah, kita juga berhadapan dengan hal-hal ini. Terima kasih. Terlalu banyak hal yang mungkin tidak bisa disimpulkan dengan baik. Mohon maaf teman-teman. Tapi tadi diskusinya sangat menginspirasi. Kita bisa saling memahami bahwa melakukan perubahan ini juga harus memahami dengan konteks yang ada dan juga menumbuhkan rasa empati gitu di antara kita, karena perubahan nggak bisa kalau tanpa empati. Di kelompok kami, identitas dari teman-teman ada yang aktivis, kemudian perempuan kepala keluarga, paralegal, kemudian ada dari advokasi terkait kursi roda, minoritas etnik, kemudian juga terkait dengan disabilitas, kerentanan dari teman-teman disabilitas mental. Kemudian identitas dari teman-teman juga banyak hal terkait isu disabilitas juga, bagaimana mereka mengadvokasi dari pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan disabilitas maupun pendampingan bagi gender, kekerasan berbasis gender gitu, dan beberapa advokasi terkait dengan bagaimana pengadilan yang ramah bagi penyandang disabilitas, terkait dengan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas gitu. Kalau untuk isu interseksionalitasnya, kawan-kawan sudah melakukan isu, misalnya saat ini isu disabilitas sangat erat dengan isu kekerasan berbasis gender di beberapa wilayah. Lalu juga untuk isu disabilitas yang saat ini khusus misalnya untuk isu kekerasan berbasis gender yang dialami oleh perempuan di panti untuk disabilitas mental yang sebenarnya saat ini juga yang biasanya isunya dimasukkan ke isu charity atau isu pengurusan gitu, ya isunya sosial banget lah, itu sudah mulai ditarik ke isu aksesibilitas, isu akses keadilan. Jadi saat ini isu disabilitas mental yang di panti-panti bukan hanya urusan Kementerian Sosial gitu. Lalu di sini perempuan-perempuan pembela HAM juga mengalami kerentanan ya dari disabilitas, misalnya dari sigap mengalami ibu kan perempuan kepala keluarga atau janda. Satu lagi perempuan disabilitas yang menjadi pembela HAM juga dianggap tidak cakap untuk menjadi mantunya, mengalami stigma-stigma seperti itu. Dan perempuan misalnya disabilitas mental dianggap kalau mau berpendapat dianggap gila dan segala macam gitu. Padahal kita tahu ya Mbak Yeni itu aktivis 98 yang merupakan disabilitas mental. Lalu juga Ibu guru SKH Mbak Tuti ya. Mbak Nurjana itu guru di SKH merupakan disabilitas juga sering mengalami bukan dari keluarganya tapi sering mengalami diskriminasi lah dari kawan-kawannya karena Mbak Rini sekarang juga mengajar di SKH. Begitu juga pernah mengalami pelecehan seksual, Kakak Kristina, lalu juga Kak Ira juga mengalami sekarang terkait tingginya toleransi beragama, suami Kak Ira udah sering ikut pengajian gitu, jadi Kak Ira kalau pergi diminta untuk taat sama suami harus di rumah aja. Nah saya sendiri juga pernah mengalami seperti misalnya sama keluarga, sama teman dibilang perempuan perempuan yang jangan diikutin lah, perempuan durhaka sama suami, kerjanya pergi mulu nggak pernah ngurusin anak sama suami, padahal suami saya juga biasa-biasa aja ya saya pergi ya, gitu juga sama keluarga gitu. Nah itu sih yang kerentanan yang kita alami sih, Kak. Terus body shaming pasti dialami juga oleh kawan-kawan. Tadi Kak Kristina juga mengalami, itu sih yang kerentanan yang kita alami. Lalu untuk isu juga kita sudah mulai mengarah ke isu yang di
yang dicatatkan di depan. Terima kasih. Baik, teman-teman, interseksionalitas itu bukan hanya keragaman ya, kita memang sangat beragam, identitas kita macam-macam banget gitu. Tetapi interseksionalitas itu muncul karena dalam keragaman itu ada yang tersisih, ada yang termarginalkan gitu loh. Nah, irisan-irisan dari identitas kemudian memunculkan teori interseksionalitas itu. Jadi pencetusnya adalah Kimberly Crenshaw, karena dia sebagai seorang perempuan kulit hitam mengalami marginalisasi yang bukan cuma satu identitas, tapi beberapa identitas dirinya sebagai seorang perempuan kulit hitam di Amerika. Ketika kita belajar tentang interseksionalitas, kita akan melihat irisan-irisan antar identitas yang membuat kita tersisih dari lingkungan yang dianggap jadi yang lebih eksklusif dan sebagainya gitu. Jadi kita disisihkan karena mereka merasa diri lebih eksklusif dari kita itu. Nah, di situ biasanya yang sering banget muncul adalah identitas terkait dengan etnisitas, gender, umur, kemudian seksualitas, abilitas ataupun disabilitas, budaya, kelas, termasuk penghasilan gitu ya misalnya, dan agama juga. Gitu. Nah, di Indonesia tentu saja kita punya konteks sendiri tentang irisan-irisan marginalitas itu. Teman-teman sudah menemukan di dalam kelompok tadi, jadi nanti kita bisa berlanjut dengan pengalaman di organisasi-organisasi yang terkait dengan interseksionalitas. Terima kasih Bu. Ini mengenai interseksionalitas. Kami hanya ingin menyampaikan saja, bukan berarti kemudian interseksionalitas dis dalam kurung ability itu salah, tapi barangkali nanti bisa sedikit bergeser gitu ya pemahamannya terkait disability gitu ya. Nah, kalau disability menurut Convention the Rights of Person with Disability atau CRPD itu adalah konsep penanganan mengangkat hambat. Dan kemudian di pemahaman para penggerak isu disabilitas itu ada yang kita katakan ableist gitu ya. Ableist atau audis. Audis adalah pemahaman tentang orang-orang yang melihat kesempurnaan itu adalah orang yang bisa mendengar begitu. Jadi pendekatan-pendekatan gitu. Nah, sama juga dengan ableist ya. Ableist itu adalah orang-orang yang melihat bahwasanya perempuan secara sempurna itu adalah kakinya berfungsi, fisiknya berfungsi, pemikirannya berfungsi, intelektualnya berfungsi, mentalnya berfungsi gitu loh Bu. Nah ini kemudian apakah juga disabilities atau kemudian dibikin ability itu juga mempunyai pemikiran yang sama. Begitu bahwasannya disability ini bukannya ability yang dipisah dengan itu bukannya pemahaman ableist atau audis gitu ya. Bahwasanya kesempurnaan itu hanya kalau ada kemampuan secara fisik, intelektual, sensorik gitu. Saya hanya ingin menyampaikan saja. Kemudian apakah juga misalkan disability ini adalah pemahaman seperti itu, apakah bisa bergeser ya kira-kira? Atau bagaimana kita bisa memperjuangkannya supaya lebih bergeser terkait pemahaman ableist ini gitu. Terima kasih Bu. Ya, kalau yang dimaksudkan di sini sebetulnya lebih memang ada ya kelompok ableist itu. Sebetulnya kalau di bahasa umumnya different ability, yang dianggap disability itu sebetulnya punya ability gitu. Mungkin berbeda dengan yang dianggap umum semuanya berfungsi dengan normal gitu kan. Tetapi istilah umumnya memang different ability, tapi itu istilah populer gitu ya, karena tetap bagaimana teman-teman disabilitas sendiri mau menamai dirinya itu, dan
untuk Indonesia kan masih memilih penyandang disabilitas misalnya itu. Banyak istilah-istilah yang pengertiannya kemudian beda dengan yang kita angkat secara populer gitu. Nah ini juga di konvensi hak-hak penyandang disabilitas juga seperti itu. Jadi disabilitas itu bukannya tidak mampu gitu, tapi mereka mengalami hambatan gitu. Jadi bagaimana konsep mengangkat hambatan. Jadi bukannya si penyandang disabilitasnya, ketika kita bicara person with disabilities itu bukan si penyandang disabilitasnya yang nggak mampu, tapi ada kehidupan sekelompok yang mengalami hambatan karena kurangnya fasilitas pembangunan yang bisa dapat diakses oleh mereka. Terima kasih, Bu. Arahnya memang menggeser ini menjadi ability-nya muncul semua gitu. Jadi semua punya akses, punya kesetaraan dari yang termarginalkan karena identitas-identitas semacam itu. Mungkin untuk Indonesia punya kategori yang berbeda juga atau yang tambah dari sini gitu. Itu hanya contoh yang sekedar saya cuplik dari apa yang ada di dalam kajian interseksionalitas. Dari kelompok perempuan, di sini ada Mbak Feni dari FPL, Forum Pengadaan Layanan, lalu ada Mbak Lilis dari Yayasan Kalyana Mitra, lalu ada Mbak Susiana dari Kowani, ada Mbak Arimbi dari Bali, Persaudarian WHRD, Women Human Rights Defender atau pembela perempuan. Lalu ada Ibu Nini ini dosen dan pengajar. Oh dari MPI. Oke baiklah, maaf. Staf ahli Lemhanas dan anggota Maju Perempuan Indonesia. Aku juga Bu, ya kan? Cuma enggak aktif, dan Mbak Vila dari Yayasan Peka dan saya sendiri dari Koalisi Perempuan Indonesia. Perbincangan kami membahas soal pengalaman bagaimana sih kita menghadapi interseksionalitas isu perempuan dan isu disabilitas. Kita tuh ternyata ada banyak pengalaman yang tadi sudah disampaikan bahwa ketika ini saya mencoba ya, ketika kita tuh bingung ya, ketika kita juga menyadari bahwa isu disabilitas itu bagian dari isu perempuan. Karena kita menyadari banget sebagian besar bahkan tadi Mbak Vila dari PEKA, lalu KPI sendiri yang punya kelompok kepentingan disabilitas. Itu faktual gitu ya, itu nyata, realitasnya ada bahwa perempuan juga mengalami disabilitas dan ketika perempuan disabilitas dan mereka juga pasti akan mengalami yang namanya double atau mungkin triple maksudnya kerentanan lah ya seperti itu. Nah, tetapi ada problem ya, kita itu terlambat menyadari bahwa ini harus diakui bahwa kita semua di sini mengakui bahwa isu disabilitas itu terlambat untuk disadari. Ketika itu kita menghadapi, oh ternyata seperti itu dan ternyata isu disabilitas itu menurut kelompok perempuan atau kelompok ya organisasi-organisasi perempuan itu tidak mudah kita memahami. Karena kelekatan isu disabilitas dengan persoalan atau terminologi medis itu membuat kita takut. Kita tuh dulu menyadari bahwa yang namanya disabilitas itu, mungkin kalau dulu kita cacat fisik itu kita nggak tahu kalau ternyata itu namanya daksa seperti itu. Itu kan perlu sebuah pembelajaran yang juga tidak mudah. Ini yang tadi kalau saya bilang, iya ya isu disabilitas ini memang isu yang dulu kita kenal sangat medis, padahal hari ini sekarang kita juga bicara disabilitas itu juga bagian dari problem sosial. Atau kita bicara juga dengan interseksi tadi seperti itu. Dan bahkan tadi Mbak Susi juga cerita bahwa ketika punya keinginan untuk mengangkat isu disabilitas, ada keraguan gitu loh. Kalau saya membahas isu disabilitas, saya bukan disabilitas. Nah, ini juga terjadi gitu karena ada hal-hal yang kita pertimbangkan apakah kita sudah cukup firm dengan
apa itu yang namanya disabilitas. Ternyata yang kita tahu dulu dari wacana penyandang cacat ke disabilitas. Itu sebenarnya sebuah rentetan yang juga kita belajar kuat ya. Gimana caranya membumikan yang namanya konsep disabilitas itu juga effortnya nggak mudah buat kita ya, karena kita mesti belajar dan oh ternyata kalau ada yang cacat fisik, misalnya kayak saya sendiri, oh buta gitu kan, wah kamu buta gitu kan, kita juga harus tidak buta itu bukan istilahnya seperti itu, atau oh kamu cacat fisik, ternyata cacat fisik itu macam-macam juga jenisnya atau bagaimana itu bermula sehingga itu dianggap sebagai sebuah disabilitas. Sampai kita menuju sebuah disabilitas yang jauh lebih beragam, jauh lebih turunannya seperti disabilitas intelektual. Saya sendiri yang belajar psikologi tentang bagaimana sebenarnya autisme, sindroma Down, itu baru sadar kalau itu juga disabilitas. Padahal di keilmuan yang lain itu sebuah misalnya ya sebuah spesifik disfungsi ya, yang itu mungkin pengobatannya seperti ini, autisme harus diada. Tetapi ternyata terus ketemu lagi sama Mbak Yeni gitu ya, yang bicara kawan-kawan di panti gitu ya. Wah ternyata lebih beragam lagi. Dan ada juga beberapa pengalaman ya, misalnya pengalaman Komnas Perempuan. Bu Nini juga tadi cerita, itu memang keterlambatan menyadarinya itu juga membuat akhirnya kita baru bukan bicara disabilitas itu bukan in person ya, bahwa oh dia begini, tetapi sampai environment yang harus kita siapkan. Misal contohnya Bu Nini tadi kayak kantor Komnas Perempuan itu masih tangga gitu ya, bahkan sampai lantai 3 ya, cukup ngos-ngosan kita kalau juga rapatnya di lantai 3 waktu itu. Jangankan yang disabilitas, yang enggak disabilitas aja kalau rapatnya di lantai 3 ya gitu. Aduh, naik ya seperti itu. Nah itu terlambat disadari sampai juga sebenarnya kita belajar bagaimana menyesuaikan hal-hal yang sebenarnya kita hadapi. Tetapi tidak sampai situ, tadi ada Mbak Vila, ada Mbak Lilis, juga ada Mbak Arimbi, juga Feni cerita bahwa upaya-upaya itu kita lakukan. Bagaimana kita menguatkan, misalnya Feni tadi cerita sudah banyak progres ya, misalnya ketika penanganan kekerasan. Itu jelas sekali bahwa sudah tidak ada lagi keraguan bahwa ketika kita bicara kekerasan dan itu dialami oleh disabilitas, maka itu menunjukkan kerentanan yang berkali-kali lipat seperti itu, dan itu sudah mulai diatur misalnya ketika proses-proses atau mekanisme penanganan kasus kekerasan. Sama seperti maksudnya beberapa yang juga disampaikan oleh Mbak Lilis ya, bahwa oh berarti ketika kita menemui isu-isu disabilitas ini yang bisa kita lakukan, dan syukur kita juga sebenarnya mengikuti dengan perkembangan-perkembangan yang sudah ada, aturan-aturan. Tadi Mbak Susi juga mengingatkan bahwa oh ternyata kita juga punya kebijakan-kebijakan yang sudah inline karena kita punya undang-undang yang turunan konvensi ya seperti itu. Sehingga mungkin di isu ketenaga kerjaan dan juga isu di sosial ya, karena kalau kita bicara kadang-kadang permasalahan disabilitas ini kan juga sangat luas ya, dan ini juga tadi kita bicara kenapa ya disabilitas justru juga sebenarnya harusnya disabilitas itu dipegang di Kementerian Sosial gitu ya. Karena soal-soal mereka itu tadi paradigma pemerintah yang masih melihat disabilitas itu sendiri. Padahal kalau kita bicara sektor Kementerian Sosial, disabilitas itu kan bukan melulu bantuan sosial ya, tetapi bagaimana kita juga mendorong sistem kebijakan, infrastruktur, dan yang lain-lainnya. Dan ini mainstreaming ini juga perlu gitu ya. Nah, di antara itu semua banyak banget ya. Dan kita juga keterbatasan yang kita alami, ini coba kita refleksikan sama-sama gitu ya. Mungkin titik temunya adalah kedepannya kita perlu sebuah kalau kita nanti belum dengar ya apa pendapat dari kawan-kawan gerakan maksudnya organisasi disabilitas yang mereka juga rasakan ketika melihat gerakan isu perempuan gitu ya. Nah, yang mungkin bisa kita upayakan ke depan adalah
bertemu tadi Mbak Arimbi membuat sebuah formulasi yang cukup baik tadi ya. Bagaimana kita punya sebuah panduan lah atau blueprint yang kalau mungkin kawan-kawan HWDI bikin tuh ya, misalnya contoh panduan memahami penanganan hukum bagi mereka perempuan disabilitas. Lalu kawan-kawan perempuan itu juga punya bagaimana pendampingan atau paralegal kawan-kawan perempuan gitu. Nah ini bagaimana kita bukan hanya kalau misalnya selama ini kan kita cuma tektokan by case ya, seperti tadi juga Mbak Vila cerita. Kalaupun kita melakukan itu masih case by case gitu ya. Nah bagaimana ini bukan hanya sekedar misalnya Kak Lani misalnya cerita, Mika ini ada kasus nih dia di kampung mana dia mengalami kekerasan. Bukan cuma seperti itu, tetapi ini melebur dalam sebuah peta gerakan bersama. Nah, mungkin ini yang perlu kita turunkan. Mungkin ya enggak sekarang juga kan masih sampai besok ya. Kita punya apa yang mau kita lakukan supaya ini tadi kebuntuan atau keterbatasan yang kita memiliki baik yang dari kelompok perempuan maupun maksudnya organisasi perempuan dan juga kawan-kawan disabilitas. Titik temu ini yang harus kita sepakati bersama sehingga bukan hanya sekedar kita memahami konsep atau memainstreaming disabilitas. Tetapi kita tahu ketika misalnya gerakan ini bareng itu tidak lagi merasa ini yang ngomong Kak Lani aja. Karena Kak Lani yang paling jago. Kalau soal kekerasan Feni aja gitu. Tetapi ketika kita menjalankan semua, ketika kita bersuara misalnya let's say ya kita bicara soal RUU tindak pidana kekerasan seksual. Kawan-kawan disabilitas juga bisa bersuara sama kerasnya dengan kawan-kawan dari kelompok perempuan. Nah sementara itu dulu, terima kasih. Ada yang kurang? Mungkin ada yang mau menambahkan? Dari meja sini. Baik, kita bergeser ke meja yang satunya. Ini kawan-kawan perempuan merasa perlu banget belajar dari kawan-kawan gerakan perempuan disabilitas. Siapa yang akan mewakili meja ini? Dari kelompok disabilitas ada Cikal, ada Bilik, ada Sigap, ada PJS, ada Gerkatin Kepemudaan, ada Ohana, ada Sabda, ada HWDI Sulsel, dan HWDI Pusat. Nah, terkait dengan gap yang dialami oleh gerakan dari perempuan penyandang disabilitas adalah belum dipahaminya terkait dengan kebutuhan-kebutuhan khusus dari penyandang disabilitas sesuai ragam disabilitasnya, seperti aksesibilitas, kemudian akomodasi yang layak, kemudian pemahaman terkait isu disabilitas dari masyarakat atau stakeholder sendiri masih kurang. Kemudian seringkali organisasi dilibatkan bukan sebagai pelibatan dirinya adalah sebagai partisipasi saja, masih fokus ke sifatnya masih partisipasi hanya sebagai syarat gitu, istilahnya seperti itu. Syarat keberadaan, syarat keikutsertaan, kemudian belum banyak terkait dengan kontribusi dari penyandang disabilitas. Kemudian isu disabilitas pun masih terkait dengan hak-hak dasar dari penyandang disabilitas, belum menyangkut terkait dengan isu-isu feminis begitu. Kemudian disabilitas masih dilihat sebagai objek, bukan sebagai subjek dari masyarakat. Kemudian masih berpikir tadi seperti disampaikan oleh Ibu tadi adalah medical model dan charity base gitu. Mereka tidak pernah melibatkan disabilitas sebagai subjek, kemudian hanya melihat sebagai yang perlu dibantu, perlu dikasihani, tidak tahu kebutuhan dari teman-teman disabilitas itu. Kemudian dilihat dari sisi disabilitas sendiri, pemahaman isu feminis masih kurang gitu. Kemudian terkait dengan pemahaman tentang kesetaraan, inklusi,
dari stakeholder terhadap penyandang disabilitas juga berbeda. Kemudian sebenarnya semua orang ini berpotensi menjadi disabilitas, sehingga isu disabilitas sendiri perlu digaungkan, perlu dilihat secara luas. Kemudian penyandang disabilitas masih dianggap menjadi atau belum menjadi anggota masyarakat yang setara dan masih dianggap sebagai kelas 2. Kemudian banyak kebijakan-kebijakan yang belum memberi ruang pada penyandang disabilitas terkait dengan kepartisipasi, kemudian ruang, kemudian akomodasi yang layak. Kemudian ada jaminan sosial atau perlindungan sosial masih berbeda antara non-disabilitas dan disabilitas. Kemudian program-program lebih banyak ke program kemiskinan, di mana seharusnya tidak seperti itu, karena lagi-lagi perumahan atau penyandang disabilitas perlu dilihat juga terkait dengan kebutuhan-kebutuhan khususnya tadi. Kemudian penyandang disabilitas memang memerlukan penanganan lebih karena mereka juga terkait dengan kebutuhannya juga berbeda antara satu dan lain disabilitas sesuai keragaman dari penyandang disabilitas itu sendiri. Kemudian partisipasi disabilitas hanya sebagai legitimasi pelibatan disabilitas. Kemudian isu disabilitas belum banyak diangkat ke media sehingga masyarakat belum banyak tahu, bahkan penyandang disabilitas sendiri belum banyak tahu tentang disabilitas dan kebutuhan-kebutuhannya. Kemudian kesadaran masih kurang dari aparat penegak, kemudian pejabat, stakeholder terkait penyandang disabilitas. Itu yang menjadi gap yang kita lihat dari gerakan perempuan penyandang disabilitas. Begitu Ibu, Mbak, Kakak, semua. Matur nuwun. Ada tambahan dari teman-teman? Terima kasih. Ingin menambahkan ini kalau pengalaman saya pribadi, ketika melihat gerakan feminisme, saya kadang pernah itu melihat gerakannya ini adalah dipegang oleh kelompok elit. Jadi perempuan-perempuan yang hebat, perempuan-perempuan yang punya kekuatan, tangguh itu berkumpul di gerakan feminisme ya. Dan kadang saya sendiri sebagai perempuan disabilitas ada gap yang muncul, jadi ada keraguan atau ada hal yang membuat saya juga sedikit khawatir ketika mau berbicara dan bertemu dengan teman-teman aktivis di feminis. Nah, hal yang kemudian diperlukan tadi memang ada ruang yang bisa kami maksimalkan untuk bisa berbagi cerita terkait dengan apa yang terjadi pada perempuan dengan disabilitas yang mungkin itu bisa kemudian dilingkan atau dihubungkan dengan isu-isu di gerakan feminis. Dan tadi juga sepakat bahwa ada, karena memang belum terangkatnya isu penyandang disabilitas ini, khususnya perempuan dengan disabilitas, maka kesadaran dari setiap stakeholder, termasuk juga pemangku kesadaran itu menjadi terlambat, Mbak. Jadi kadang untuk bisa mendapat kesadaran pentingnya penyandang disabilitas ini dilibatkan atau kebutuhan terhadap infrastruktur yang kemudian aksesibel, itu baru bisa dipahami setelah yang bersangkutan menjadi disabilitas. Baik karena usia, karena kecelakaan, ataupun hal lainnya, bencana alam dan sebagainya, itu yang kemudian akhirnya perjuangan-perjuangan teman-teman atau saya sebagai perempuan dengan disabilitas itu mendapatkan sekutunya di ujung-ujung gitu, di ujung-ujung yang akhirnya itu sudah tidak menjabat lagi, misalnya di pemerintahan, kemudian jadi ada hal-hal yang akhirnya terbatas untuk bisa membuka ruang gerak yang lebih besar dikarenakan kondisi kedisabilitasan yang didapati adalah menjelang
usia yang sudah mau pensiun misalnya. Nah, itu juga hal yang pernah ditemui. Jadi senang sekali hari ini bisa kemudian berbagi pengalaman ini terkait juga apa yang tadi disampaikan. Awalnya memang bingung juga Mbak, isu feminis dengan isu disabilitas bagaimana menyambungkannya gitu. Kita juga kurang perlu ya ditingkatkan pemahaman terkait isu feminis itu seperti apa. Karena ketika itu dibuka oleh teman-teman aktivis, kita jadi tersadarkan dan kemudian kita juga melihat betapa perempuan dengan disabilitas ini betul-betul berada di bawah tingkat masyarakat gitu di Indonesia. Dan ini perlu dibantu oleh banyak pihak, salah satunya adalah bagaimana kegerakan perempuan feminis ini kemudian mampu melibatkan teman-teman di gerakan perempuan disabilitas, agar pengalamannya juga bisa tertransferkan dengan pengalaman yang aktual, begitu tidak hanya sebatas konsep, tapi juga kemudian dalam implementasi keseharian, inklusifnya itu betul-betul dilaksanakan, dikerjakan, sehingga tadi harapannya bukan hanya partisipasi, tapi juga kita berkontribusi aktif kepada perubahan-perubahan minimal di level terdekat kita. Itu yang kemudian bisa akhirnya menjadi pengalaman bersama, dan saya yakin dengan kekuatan ketangguhan perempuan Indonesia ini bisa kemudian mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif bagi perempuan dengan disabilitas dan bagi perempuan Indonesia pada umumnya. Terima kasih. Ada yang masih mau? Ya, ya. Ya, terima kasih. Pertama, mungkin harus kita coba dudukkan bersama bahwa persoalan gerakan perempuan dengan gerakan disabilitas itu satu hal yang kita sadari sebetulnya dari perbincangan ini adalah semua menyadari bahwa itu menjadi satu gerakan bersama gitu. Tidak ada dikotomi ini disabilitas dan ini bukan disabilitas. Itu satu, dan itu sangat disadari sebetulnya baik dari kami gerakan perempuan maupun juga teman-teman yang ada di gerakan disabilitas. Yang kedua adalah satu hal yang tadi disampaikan Mbak, sebetulnya justru kami sendiri ya dari gerakan perempuan, terutama kalau saya bicara, saya belum berani mengatasnamakan teman-teman banyak di gerakan perempuan, tetapi minimal dari Kalyana Mitra aja. Kami sangat menyadari bahwa kami juga sangat minim dan sangat sedikit pemahaman tentang isu disabilitas itu sendiri, kedalaman itu gitu. Jadi kita sadari bahwa bicara disabilitas itu bukan sesederhana kita bicara kemudian hanya si A si B gitu. Tetapi turunannya itu banyak, spektrum dari isu disabilitas sendiri itu banyak, dan itu kami sadari di kita sendiri itu belum menjadi sebuah pemahaman yang utuh gitu loh. Sehingga tadi sebetulnya kalau bahasanya tadi Mbak adalah takut, sebenarnya kita juga takut gitu. Karena ya inilah, karena sama-sama takut jalan-jalan karena jadi nggak ketemu gitu. Nah, satu hal yang kemudian kami dari kalau yang pengalaman dari Kalyana Mitra sendiri, kemarin kita mencoba sebetulnya memulai untuk berbicara feminis, itu bukan berbicara sesuatu yang menakutkan gitu ya. Bukan bicara sesuatu yang itu sangat sangat wacana gitu. Tetapi kita coba menurunkan bahwa bicara feminis itu bicara kehidupan sehari-hari siapapun dia gitu ya. Siapapun dia. Satu hal yang kemarin kita sudah mulai adalah diskusi yang kita sebut merayakan feminis. Jadi kita ingin mengambil term bahwa sesuatu itu ya menyenangkan. Di mana di dalamnya kemudian kita bicara nih bagaimana pengalaman perempuan siapapun dia, perempuan apapun dia, itu sebetulnya kesehariannya juga berbicara feminis gitu.
kalau nggak salah di bulan apa gitu dari teman-teman HWDI, kalau nggak salah satu yang jadi narasumber di dalam diskusi kami berbicara tentang pengalaman feminis dia dalam isu disabilitas. Jadi itu sebetulnya juga upaya kita bersama untuk kemudian bahwa bicara disabilitas, bicara perempuan itu bicara spektrumnya, perempuan dan keberagamannya. Jadi bukan perempuan yang tunggal. Itu mungkin sharing sedikit Mbak dari kami, dan sekali lagi saya pikir ini menjadi momen yang cukup berarti ya, penting untuk kita semua bicara bahwa perempuan itu tidak tunggal, tapi perempuan itu spektrumnya banyak, salah satunya ada disabilitas. Terima kasih. Terima kasih. Tadi Mbak Nini juga ingin menyampaikan sesuatu. Makasih, saya nggak tahu ini istilahnya disclaimer atau apa ya, atau konfirmasi ya. Yang tadi disampaikan oleh Mbak Mike maupun oleh Mbak Lilis bahwa gerakan perempuan terlambat memahami isu disabilitas atau tidak memainstreamkan dalam gerakan perempuan, itu saya setuju 100%. Kita bahkan terlambat, keterlambatan ini ada 2 faktor. Mudah-mudahan ini bisa menjadi titik kita berangkat ya. Yang pertama adalah karena isu gerakan perempuan itu adalah isu yang sangat kompleks dan rumit. Bahkan sampai sekarang kita belum bisa keluar menyelesaikan persoalan-persoalan perempuan itu sendiri gitu ya. Jadi di isu perempuan aja, karena saking rentannya perempuan itu kan sebetulnya bukan kelompok rentan, tapi dia menjadi rentan karena diskriminasi gender. Di situ poinnya, itu udah setengah mati, dan kita belum bisa keluar dari situ. Makanya ketika isu perempuan dihadapkan dengan berbagai kasus ya, kita balik lagi kayak cokro menggilingan tuh loh, muter-muter lagi. Rasanya kayak kita sudah memahamkan masyarakat bahwa ada kerentanan spesifik loh perempuan, maka dia perlu afirmasi di bidang politik, perlu ini di bidang pendidikan, perlu ini. Tapi kemudian balik lagi perempuan dikembalikan pada situasi semula yang dia diposisikan dan dikondisikan berbeda dalam semua level. Maka itu barangkali menjadi argumentasi pertama kenapa isu disabilitas tidak segera kami ketahui gitu ya, karena kita lalu soal isu kerentanan perempuan, spesifik perempuan saja itu udah keteteran gitu. Yang kedua barangkali kalau saya boleh jujur sejujur-jujurnya, saya walaupun punya keluarga yang disabilitas tidak cukup memahami bagaimana membawa ini pada sebuah konsepsi dalam sebuah program, dalam sebuah kebijakan yang lebih bisa bisa diletakkan sebagai sebuah penyelesaian yang utuh begitu. Karena minimnya pengetahuan kami soal disabilitas. Kadang kami merasa, oh ini harus dilakukan, tapi ternyata oh enggak benar. Kalau itu berarti kamu menempatkan kelompok disabilitas sebagai kelompok yang dikasihani. Mereka tidak perlu dikasihani karena mereka subjek hukum. Di satu sisi, ini soal empati, tadi kami diskusikan itu. Oh jangan melakukan itu, nanti kayak kamu mengasihani, padahal mereka tidak butuh dikasihani. Gitu. Misalnya ketika bicara disabilitas dan hukum ya, soal konsen, dan ketika saya pegang mic ini, saya masih kebingungan soal konsen. Soal persetujuan, terutama pada saudara-saudara yang disabilitas mental. Bagaimana menempatkan konsen atau persetujuan itu tidak meninggalkan mereka sebagai subjek hukum, tapi bisa mengakomodasi kebutuhan dan kepentingannya. Itu kan nggak mudah. Jadi menurut saya, bukan isu perempuan yang elitis, bukan menurut saya. Tapi memang isu kerentanan perempuan itu luar biasa sulitnya. Sampai sekarang.
Oleh karena itu kebutuhan isu teman-teman disabilitas ya, isu perempuan dan disabilitas itu kayak baru terlihat pada saat kita menghadapi kasusnya. Teman-teman tadi saya senang menyampaikan bahwa kami sulit mengeluarkan ini, sementara kami juga merasa kami tidak paham. Itu kan kemudian ada titik temu di situ ya. Kita nggak paham, oleh karena itu kita tidak memainstreamkan, ditambah dengan kerumitan yang sedang kita hadapi. Meskipun ini tidak bisa dijadikan excuse ya. Nah, oleh karena itu menurut saya forum-forum seperti ini menjadi sangat penting untuk menyusun apa tadi istilahnya tadi? Blueprint ya. Blueprint ke depan begitu kira-kira yang sekarang ini di Kemensos itu tidak menjadi sebuah kebijakan yang berhenti ya, apa namanya itu. Tapi dia progresif gitu loh. Semua kementerian lembaga dia harus mainstream disabilitas. Sekarang ini yang kita akui baru Kemen PUPR ya, yang beberapa kali dia concern dan itu pun karena setelah mengalami hantaman beberapa kali. Mestinya kan juga nggak perlu begitu. Tapi bagaimana Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama misalnya ya. Bahkan ini kita belum melihat loh Mbak Lani di lembaga pemasyarakatan kayak apa. Iya kan? Di lembaga pemasyarakatan, di tahanan, mainstream enggak itu? Belum tentu Mbak. Bisa jadi mereka ketika perempuan disabilitas berhadapan dengan hukum itu barangkali belum banyak yang menggeluti isu ini gitu ya. Jangan-jangan mereka lebih merasakan penyiksaan ya, ketimbang yang tidak disabilitas gitu loh, yang non disabilitas. Nah, saya kira ini saatnya kita untuk melihat bareng-bareng gitu bentuk kerentanan seperti apa dan bentuk intervensi yang akan kita lakukan seperti apa. Terima kasih Mbak Judith. Baik, jadi dari kedua belah meja ini merasa perlu untuk kita terus bersama-sama belajar, saling memahami, dan berjuang bersama, karena bagaimanapun organisasi perempuan yang mendasarkan diri pada feminisme itu kan juga menjunjung salah satu nilainya inclusiveness gitu ya, tetapi tidak memahami betul inclusiveness, maksudnya bukan tidak memahami betul ketika mau inklusif dengan melibatkan dan menjadikan teman-teman perempuan disabilitas sebagai bagian dari perjuangan feminis. Dan forum kita hari ini dan besok itu menjadi tempat kita untuk bergerak bersama, maju bersama gitu kan. Ada dari Mbak Nuni? Baik, terima kasih. Seperti tadi disampaikan Mbak Yudit, sebetulnya kita sebetulnya tidak mencari gap, gitu, tapi bagaimana menghilangkan gap itu. Kalau tadi seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman di sebelah kiri saya, itu memang ada beberapa kebutuhan khusus, itu bukan kebutuhan khusus itu pun juga sebenarnya karena kondisi fisik yang dialami oleh teman-teman. Misalnya akomodasi layak yang jelas, atau akomodasi yang beralasan dan sebagainya, karena ini adalah merupakan sesuatu yang dimiliki oleh teman-teman karena kondisi disabilitas yang dialami. Etika berinteraksi itu sebetulnya wajib dipelajari oleh semua gitu. Jadi semua event, semua kegiatan yang akan dilakukan itu mulai sekarang mari kita berpikir bahwa kita tidak perlu nanti mengundang disabilitas, enggak berarti nanti tempatnya harus tempatnya begini aja, wong kita enggak mengundang penyandang disabilitas. Itu kalau bisa seperti itu sekarang sudah harus dihilangkan. Jadi kalau bisa ya event apapun, kemudian dimanapun kita harus memikirkan untuk semua. Artinya ini bisa dihadiri oleh semua. Tidak harus karena nanti mengundang disabilitas harus begini. Jadi kita harus memulai menyadari diri bahwa harus semua orang bisa terlibat di sini. Apakah itu lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan yang lainnya. Saya rasa kita harus memulai dari situ sehingga
nanti terbiasa. Kita akan mengalami kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sehingga kita tidak perlu akhirnya tertanam sendiri. Inklusivitas itu akan tertanam sendiri. Kita akan semakin terbuka ketika akan melakukan event-event apapun itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Yudit. Ya, dari Mbak Lani, silakan. Kita memang perlu kumpul, kita perlu bersama-sama, kita lebih bisa saling memahami dan mengerti gitu ya. Karena kalau tak kenal maka kita juga tidak bisa mengerti apa sih, menjadi saling asing kan jadinya dengan begini kan kita belajar gitu ya. Iya. Vaksin, iya. Yang berinisiatif untuk menyediakannya ya. Ya, banyak hal yang kami merasa perlu belajar dari kawan-kawan disabilitas gitu ya. Silakan. Terima kasih Bu Yudit. Bisa kok bisa mati? Saya cuma mau kasih lihat ini ada kebijakan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait dengan apa yang dikatakan dengan disability inklusif gitu. Sebenarnya ini dasar banget ya, karena kalau saya kemana-mana saya pakai materi ini. Tapi sebentar ini kok ininya bisa nyala lagi. Ya, laptopnya lagi ada masalah. Sebentar ya, saya pakai HP deh. Jadi ada sebenarnya sedikit sekali, ada 4 poin teman-teman yang dikatakan disability inklusif menurut PBB. Mereka menekankan lagi ketika kemudian pada respon COVID-19 ya. Bagi kami pastinya kelihatannya mudah gitu ya. Kita inginnya seperti apa gitu, tapi pastinya bagi non disabilitas ini sesuatu yang harus dipahamkan benar-benar gitu terkait dengan itu. Aduh, itu ada masalah lagi. Saya nggak hafal semuanya karena dia kemudian masuk sangat teknis gitu si PBB ini bicara tentang bagaimana inklusif di disabilitas itu seperti apa gitu. Itu memang dia sangat rigid gitu ya. Nggak banyak sih. Ngomong dulu saya. Tapi mau bukanya susah nih dapatnya. Sebentar ya, saya lihat dulu. UNESCO. Ini dikeluarkan oleh PBB di bulan Mei tahun 2020. Sebentar ya, saya cari. Aduh. Sementara di sana lagi dikutak-katik, saya juga nyari dulu di sini. Saya ingat saya ada di HP ya. Barangkali kalau ada yang mau komentar dulu silakan. Saya nyari dulu ya Bu. Sebentar saya cari dulu.
Ya, sementara Ibu Lani, Mbak Lani mencari materi yang mau di-share-kan, ada yang mau menambah? Ya, terima kasih. Kalau saya sih mau bilang memang kami ini nggak punya pemahaman mengenai isu disabilitas. Kalaupun ada, itu lebih kepada teman-teman disabilitas yang keterbatasan fisik. Artinya dengan mereka kami bisa berkomunikasi masalah teman-teman apa, teman-teman minta dibantu apa gitu kan. Karena kan kita nggak terus-menerus sebagai organisasi disabilitas, karena fokus area kerja kita kan berbeda-beda. Dan sehingga misalnya kalau misalnya advokasi seperti apa, kami masih bisa berkomunikasi begitu. Tapi untuk isu disabilitas yang lain, yang keterbelakangan mental, kan kita hanya bisa berkomunikasi dengan teman-teman pendamping. Nah, tidak semua teman-teman pendamping punya kapasitas advokasi atau kapasitas berorganisasi. Nah, level kami terus terang masih memulai membuka komunikasi, tetapi langsung dihadapkan dengan berbagai macam soal, sehingga outputnya bukan komunikasi, tapi lebih marah dan frustasi gitu. Nah, mungkin bagian-bagian sebenarnya kalau dalam bahasa sederhana kita sebenarnya mungkin kita bisa mulai membuka komunikasi, melihat identifikasi masalah utama apa saja yang penting, yang signifikan ya, bukan penting semua penting, sehingga itu bisa membuka ruang-ruang perlindungan teman-teman disabilitas, perlindungan pengakuan oleh negara kepada teman-teman disabilitas gitu. Dalam langkah kita meminta negara. Kenapa kalau tidak nanti tadi seperti kita bicarakan, negara akan jatuhnya pada Depsos pada perempuan disabilitas, larinya ada 3 hal itu, suruh calon gitu ya. Pokoknya udah dikasih alat salon beres, dikasih alat masak beres gitu kan, dikasih alat dikasih beras sama dikasih keterampilan menjahit. Jatuhnya kan begitu saja. Kita bisa menganggap itu polisi pemerintah yang tidak paham, tetapi bagaimana memberi pemahaman pada pemerintah, sebenarnya kami merasa kami sendiri tidak pede bahwa kita paham gitu. Jadi paham masalahnya ya. What is the core issue on disability, itu sebenarnya kita nggak begitu paham, dan kita berharap ada komunikasi terus-menerus ke arah itu, sehingga kita bisa membangun konstruksi. Kalau mau bikin advokasi, polisi advokasi seperti apa gitu. Yang kedua sebenarnya memang penguatan kelembagaan shifting dari charity kepada perspektif human right itu memang juga ada tantangannya gitu. Karena secara kultural disabilitas kan dianggap charity gitu. Dan itu susah menghajar kultural karena kita yang hadapi teman, saudara, segala macam gitu. Walaupun kita sadar bahwa kita sendiri juga bagian di kultur itu yang juga ignore terhadap kondisi disabilitas gitu. Misalnya kondisi kantor kita yang memang kantor kita kan kerjanya nyewa setiap 3 tahun gitu ya, minimalis gitu kan, jadi nggak inklusif. Di Lala udah punya gitu kantor alhamdulillah, tapi kita lupa bahwa ada teman-teman disabilitas. Tapi kita sekarang tadi dalam satu putaran, oh ya kita menyadari itu. Tapi lagi-lagi itu untuk teman-teman disabilitas yang fisik ya. Yang kita nggak punya. Terus terang kita, kalau saya sih mau bilang kita nggak punya kemampuan untuk memahami. Dan mungkin itu area blank yang perlu diisi. Terima kasih. Ya, oke. Nanti kita isi gap itu ya, disambungkan. Nambahin dikit aja, saya ingin merespon tadi yang sebenarnya sudah disampaikan Mbak Nuning ya. Mbak, berangkat dari tadi yang disampaikan sama Mbak Arimbi, sebenarnya kita kan tadi Mbak Nuning bilang, sudah kalau memang ini jangan diundang itu jangan merasa bahwa ini ya undangan. Tetapi Mbak, ini juga sebenarnya kita ingin mengembalikan, biarkanlah kami menyiapkan itu semua karena kami juga belajar. Gitu loh. Jadi untuk kita sampai pada titik temu bahwa kita sudah bisa saling menguatkan, kita juga perlu melakukan hal-hal yang teknis itu karena teknis itu bagian dari proses belajar kami untuk juga memahami. Jadi biarkan kami juga tetap, ya kalau kita nanti mau punya acara, kita harus mempersiapkan tempatnya itu akomodasi, bisa mengakomodir kawan-kawan. Karena kalau tidak begitu nanti nggak ada akselerasinya Mbak, kita tetap ada gap. Jadi biarkan kami bersama berproses itu untuk kita juga belajar. Karena kita yakin ketika semua sudah klik gitu ya, entah berapa tahun kemudian,
ketika kita berhasil mengarus utamakan disabilitas dan gerakan perempuan, itu sudah bukan sesuatu yang harus diupayakan. Oh, ini kita mengupayakan ya, tetapi itu sudah menjadi sebuah role gitu ya, yang kita nggak perlu lagi harus pakai, oh ini nanti kita mengundang Mbak Nuning, mengundang Mbak Dwi, jadi jangan ada yang undak-undak, enggak. Tapi ini sudah menjadi role bersama. Jadi biarkan kita juga belajar untuk menyiapkan yang teknis-teknis itu, karena itu proses belajar kita, Mbak. Seperti itu. Betul. Setuju saya sama Mbak Mika, karena memang yang mau dirubah oleh konvensi itu memang mindset gitu loh. Mindset, jadi nggak perlu, kalau bisa gitu mulainya langsung saja gitu ya kan. Langsung saja membentuk mindset yang benar menurut kepercayaan konvensi hak-hak penyandang disabilitas. Jangan dikit-dikit lah, tanggung. Kalau mindset ya, kalau mindset kan bisa. Kalau mindset kan kita punya secara individu, kita punya kepala kita sendiri nih. Kita beresin nih otak kita terkait bagaimana pemberian kesamaan kesempatan gitu ya. Perlakuan setara itu bisa gitu. Nah, nanti kan baru kita ngomong seperti Mbak Arimbi bahwasanya ini harus menjadi progressive realization gitu ya Mbak ya. Nggak serta-merta kemudian wah langsung besok kalian Namita kalau nggak bisa lewat kursi roda, wah diskriminatif, wah gitu kan, enggak kan gitu. Nah hal-hal itu yang kemudian di luar dari penguasaan kita bisa progressive realization gitu ya kira-kira. Nah saya coba ingin bacain lagi terkait dengan policy brief disability inclusive response COVID-19. Tapi sebenarnya isinya sebenarnya standar terkait dengan apa yang diinginkan konvensi dan teman-teman disabilitas berubah gitu ya. Next ya. Ini terus langsung dia cuma ada 4 poin ya. Yang pertama poinnya adalah menjamin pengarus utamaan disabilitas pada aksi-aksi tanggap dan pemulihannya. Ini kan aksi tanggap dan pemulihannya terkait dengan COVID ya, tapi standarnya cuma itu, menjamin pengarus utamaan disabilitas. Tapi kemudian gimana caranya gitu ya kan? Nah ini kan yang kemudian menjadi tanda tanya bagi teman-teman kelompok perempuan, caranya gimana ngomong mainstreaming, tapi gimana cara mainstreaming disabilitas gitu ya kan? Nah yang pertama dikatakan konvensi bahwasanya PBB dikatakannya bahwa pendekatan mainstreaming gitu ya. Ada 2 pendekatan, ada mainstreaming, ada spesifik, ada program afirmasi. Itu harus dipercaya gitu. Jadi kan masih ada nih di dalam gerakan-gerakan bahwasanya nggak mau gitu, pokoknya harus mainstreaming, nggak ada afirmasi gitu ya kan. Padahal dua-duanya ini harus twin track approach ya kalau di bahasa konvensi gitu. Jadi pendekatan kedua-duanya ini bisa kita lakukan. Jadi nggak cuma langsung seperti yang kemudian Mbak Arimbi merasa bersalah gitu ya kan. Karena aduh apa namanya kantor aja 3 tahun sekali pindah gitu. Sama Mbak, HWDI juga begitu. Pendekatan mainstreaming ini kita upayakan bahwasanya nanti di program-programnya teman-teman gitu ya, paling tidak kebijakannya lah gitu loh, sudah kemudian menyebutkan bahwasanya kami inklusif dengan disabilitas dengan memperhatikan ABC gitu ya kan. Lalu kemudian ada program-program afirmasi gitu, program-program afirmasi yang memang dilihat potensi teman-teman gitu ya, bisa dilakukan saat itu juga. Sebenarnya kalau program afirmasi bagi kelompok disabilitas itu lebih menjaga supaya jangan terdiskriminasi gitu, ya kan? Pokoknya upayanya jangan sampai terdiskriminasi nih perempuan disabilitasnya gitu ya kan. Akhirnya kemudian partisipasi penuh si penyandang disabilitas bisa dilaksanakan gitu. Nah itu kedua adalah programnya pemenuhan nih, bukannya bantuan. Ketika kita menjamin pengarus utamaan penyandang disabilitas ya harusnya programnya pemenuhan, program yang berkelanjutan gitu ya kan. Kedua kalau nggak salah itu bicara tentang kepercayaan kita pada jalan keluar yang ditawarkan oleh PBB kepada kita yang ingin menginklusikan semua pekerjaan kita dalam disabilitas.
Jadi di sana dikatakan ada aksesibilitas sebagai sarana dan strategi pemenuhan hak, kemudian aksesibilitas fisik dan informasi komunikasi. Jadi ada dua, aksesibilitasnya secara fisik, bagaimana infrastruktur, kemudian komunikasi dan informasi. Nah, ini kemudian menjamin konsultasi bermakna melalui partisipasi aktif penyandang disabilitas dan organisasi penyandang disabilitasnya. Kemudian perlakuannya setara, kemudian sesuai dengan cara mereka berinteraksi. Supportive decision making adalah tidak mengambil alih keputusan mereka ya, tapi mendukung atau menyediakan fasilitas untuk dia bisa menyampaikan keputusannya. Jadi semua program kedinasan, kementerian, UN agency, mitra pembangunan, donor, aktivis ya, memperhitungkan disabilitas dalam anggaran. Caranya kira-kira berpikirnya seperti itu, demikian. Makasih banyak. Dari materi kita mengungkap identitas dan belajar interseksionalitas, kita menemukan bahwa kita memang belajar tentang adanya ketidaksetaraan. Nah, di dalam diskusi kelompok kan kita tahu bahwa di dalam feminisme itu juga menginginkan kesetaraan, di dalam disabilitas kita juga menginginkan kesetaraan. Jadi baik perempuan maupun perempuan disabilitas bersama-sama untuk mengembangkan makna dan konsep untuk kesetaraan itu, inclusiveness-nya gimana. Jadi gender inclusiveness itu menjadi bagian dari gerak kita bersama ke depan. Gitu. Namun sebelumnya saya sangat apresiasi untuk diskusi kita pada hari ini. Terima kasih Mbak Judith untuk memfasilitasi hari ini, juga mendengar banyak dari teman-teman dari gerakan perempuan maupun dari gerakan disabilitas. Kemudian sekarang ini kita juga mencoba untuk dengan teman-teman HWDI Sulawesi Selatan, itu kita mendukung gerakan masyarakat adat, tapi memang kita fokusnya kepada rekan-rekan disabilitas di masyarakat adat. Nah, ini kita juga masih harus belajar dari dua gerakan masing-masing apa yang bisa kita lakukan bersama. Dan tentang interseksionalitas itu saya juga belajar ketika kita mengikuti konferensi status quo ya dari PBB. Jadi bahwa semua perempuan dengan berbagai keragaman yang dia miliki itu harusnya mendapatkan manfaat dari semua program pembangunan ataupun pemenuhan hak-hak asasi ya. Karena perempuan itu memang beragam seperti tadi kita belajar ya tentang interseksionalitas. Dan kami dari DRF juga sangat mengharapkan ke depan lebih banyak lagi teman-teman perempuan yang terpapar, perempuan disabilitas yang terpapar mengenai isu feminisme ini ya.